Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa ES1 maupun ES2. Dan yang kedua, saya ucapkan dari hati yang paling dalam, yaitu beribu-ribu maaf kepada kalian semua atas keterlambatan materi yang saya share. Jujur saja kemarin saya masih sibuk dengan beberapa kegiatan, baik itu tentang kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat maupun kegiatan akademik. Hari ini atau saat ini kembali lagi bersama saya. Mudah-mudahan kalian masih bisa mengingat saya sebagai dosen pengampu akhlak tasawuf. Yaitu hari ini kita akan membahas tentang konsep akhlak tasawuf 2, di mana yang akan kita bahas saat ini yaitu posisi dan kedudukan akhlak tasawuf. Kemudian yang kedua, hubungan akhlak tasawuf dengan ilmu lainnya. Yang ketiga yaitu pembahasan moral, etika, dan akhlak. Pertama, tentang posisi dan kedudukan akhlak tasawuf. Dari beberapa referensi ditemukan bahwa akhlak tasawuf itu adalah sebagai dasar ilmu dan amaliyah dalam upaya makrifat kepada Allah dengan senantiasa menjaga akhlak kepada Allah yang sebaik-baiknya. Jadi akhlak tasawuf itu merupakan kunci dasar ilmu dalam amaliyah kita, dalam amaliyah kehidupan sehari-hari untuk makrifat kepada Allah atau untuk mengenal lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan atau berperilaku sesuai dengan tuntunan agama atau sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya yaitu adalah akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak tasawuf itu sebagai jantung ajaran Islam. Jadi apabila jantung ini mengalami gangguan, maka karena jantung itu adalah sebagai pusat kehidupan, jadi kalau jantungnya itu bermasalah, maka hal-hal lainnya pun ikut bermasalah. Jadi di dalam ajaran Islam, di dalam keberagamaan Islam itu sendiri, bahwa akhlak tasawuf itu sebagai jantung ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, ditemukan lagi dari beberapa referensi bahwa akhlak tasawuf itu merupakan jiwa risalah Islam yang merupakan sumber kehidupan yang paling dalam, yang mengatur seluruh organisme keagamaan dalam Islam. Jadi salah satu jiwa dalam Islam itu adalah akhlak dan tasawuf gitu. Jadi lainnya itu merupakan raga ya. Sedangkan akhlak tasawuf inilah bagian dari jiwa keberagamaan Islam itu sendiri atau dari ajaran Islam itu sendiri. Maka jika jiwa kita itu sehat, maka yang lain pun sehat. Oleh karena itu kita harus menjaga jiwa ini agar tetap terjaga kesehatannya ya, agar tetap terpelihara kesehatannya, karena apabila jiwa ini akan terganggu, maka cabang-cabang yang lain pun ikut terganggu ya. Itulah. Kemudian kalau menurut Mustafa Zahri, kedudukan tasawuf atau kedudukan akhlak tasawuf dalam Islam itu disesuaikan dengan fungsionalitas keilmuan yang ada di dalam akhlak tasawuf. Menurut Mustafa Zahri itu, akhlak tasawuf itu adalah sebagai ilmu usuluddin yang mengajarkan tentang keimanan. Jadi mencakup tentang keimanan juga. Jadi kalau secara fungsionalitas memang akhlak tasawuf itu satu sebagai ilmu usuluddin ya. Jadi mengajarkan beberapa keyakinan atau ilmu yang mengajarkan tentang keyakinan, kepercayaan terhadap Allah ya, terhadap Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan ciptaan Allah juga. Kemudian yang kedua, akhlak tasawuf ini juga sebagai ilmu fikih
yang mempelajari tentang kewajiban-kewajiban syariah ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban syariah seperti halnya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak tasawuf sebagai ilmu tasawuf yang mempelajari tentang pengawasan jiwa. Jadi memang akhlak tasawuf pada intinya kita itu akhlak tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berperilaku atau murni dari atau berdasarkan perilaku itu berdasarkan jiwa yang bersih, benar-benar bersih dari hal-hal yang berupa kotoran-kotoran jiwa atau berupa penyakit hati. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang posisi dan kedudukan akhlak tasawuf itu, yaitu bagaimana hubungan akhlak tasawuf dengan ilmu lainnya, ada yang sangat jauh, ada yang sangat dekat, dan ada yang sangat saling melengkapi. Nah, di sini ada bagaimana hubungan akhlak tasawuf dengan ilmu tauhid. Nah, kalau kita kaji objek ilmu tauhid itu adalah membahas masalah ketuhanan baik dari segi sifat, zat maupun perbuatan Tuhan. Nah, sedangkan akhlak tasawuf di sini yaitu mempelajari tentang bagaimana kita berperilaku, pada intinya yaitu perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah atau ibadah-ibadah yang itu bersumber dari hati yang bersih dan itu terrealisasi dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya bagaimana bagaimana hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu tauhid? Maka kedua ilmu ini saling melengkapi. Jadi karena ilmu tauhid itu mengajarkan tentang bagaimana kita memantapkan keyakinan kita kepada Tuhan atau mempelajari tentang keyakinan kita akan yang berkaitan dengan Tuhan maupun segala ciptaannya, dan sedangkan akhlak tasawuf mempelajari tentang bagaimana kita berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan perilaku itu bisa mengantarkan kita menjadi bermakrifat kepada Allah. Jadi kedua ilmu ini saling melengkapi ya. Jadi dengan adanya akhlak ini, dengan kita yakin atau kita sudah punya ilmu tentang keyakinan kepada Allah, yaitu tentang mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna maupun di dalam sifat mustahilnya maupun di dalam sifat wajibnya maupun di dalam sifat jaiz yang hanya terdiri dari satu itu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi dengan kita mengenal sifat-sifat Allah, maka kita akan mengenal lebih dekat bagaimana keyakinan kita terhadap Allah. Dengan keyakinan-keyakinan ini maka akan terbentuk suatu akhlak atau terbentuk suatu perilaku bagaimana kita agar kita bisa bermakrifat kepada Allah, agar kita mengenal lebih dekat kepada Allah, yaitu dengan memunculkan atau melahirkan sebuah perilaku atau tindakan atau perbuatan-perbuatan yang itu sangat dicintai oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Itulah hubungan antara akhlak tasawuf dengan ilmu tauhid. Yang kedua adalah akhlak tasawuf dengan ilmu psikologi. Bagaimana hubungan ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu psikologi? Ilmu psikologi ini adalah ilmu jiwa, yaitu dapat memberikan masukan dalam rangka merumuskan tentang metode dan pendekatan dalam pembinaan akhlak ya. Psikologi ini sangat bermanfaat dalam pembentukan akhlak manusia ya. Jadi dengan mengenal jiwa seseorang, jadi jiwa itu terrealisasi atau dengan menginterpretasikan, menafsirkan beberapa perilaku yang ditimbulkan oleh jiwa itu. Jadi kita bisa memberikan sebuah metode atau mengeluarkan sebuah metode dalam pembinaan akhlak ya. Misalkan seseorang yang akhlaknya mempunyai akhlak yang kurang baik ya, atau kurang dari akhlaknya kurang bagus lah gitu ya. Nah, itu kita bisa mengenal lebih jauh bagaimana orang tersebut gitu.
Jadi kejiwaan orang tersebut bagaimana, harus diatasi seperti apa. Jadi dengan adanya ilmu psikologi ini kita akan lebih mudah dalam rangka pembinaan akhlak seseorang. Misalkan orang itu mempunyai sifat yang takut kepada selain Allah, misalkan dia punya gejala kejiwaan, misalkan khawatir yang berlebih. Jadi kita bisa membina perilaku yang ditimbulkan oleh kondisi kejiwaan seseorang gitu. Tetapi perilaku itu bisa, kondisi jiwa seseorang itu bisa diinterpretasikan lewat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana hubungan akhlak tasawuf dengan filsafat? Nah, kita tahu bahwa filsafat itu juga membahas tentang Tuhan, alam, dan manusia. Nah, dengan demikian dapat diketahui dan dirumuskan tentang cara-cara berhubungan dengan Tuhan dan memperlakukan makhluknya serta alam lainnya. Jadi kita bisa mengkaji seluruh ciptaan Tuhan maupun mengkaji Tuhan. Jadi filsafat itu objeknya yaitu berpikir secara radikal sedalam-dalamnya, dan itu mengkaji tentang ketuhanan, dan tujuan itu untuk mencari hakikat kebenaran ya. Hubungannya dengan akhlak tasawuf bagaimana? Jadi kajian-kajian dalam filsafat yang melibatkan logika itu tidak ada lain hanya untuk sebagai media untuk memantapkan sebuah keyakinan kepada Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada dengan sifat-sifatnya pun ada gitu. Jadi misalkan kita mengkaji tentang alam, mengkaji tentang manusia, mengkaji tentang ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, itu lewat filsafat. Seperti halnya Ibnu Arabi, kemudian Al-Farabi juga, yaitu mengkaji Tuhan, atau dalam filsafatnya itu mengkaji beberapa tentang sifat Tuhan dan ciptaan Tuhan, bagaimana alam itu terbentuk, kemudian bagaimana wahdatul wujudnya Ibnu Arabi yang dikeluarkan secara teori itu ya. Jadi antara alam dengan Tuhan itu adalah wujud satu, begitu menurut Ibnu Arabi. Jadi itu bisa dijadikan bagaimana hubungan akhlak tasawuf dengan filsafat. Jadi filsafat bisa menjadi media atau bisa melengkapi dari ilmu akhlak tasawuf itu. Kalau ditanyakan bagaimana hubungannya, sangat dekat sekali gitu. Karena di dalam akhlak tasawuf pun ada tasawuf falsafi, meyakini, mengkaji atau membahas tentang ketuhanan maupun ciptaan-ciptaan Tuhan dengan melibatkan logika yang tiada lain itu untuk memantapkan keyakinan atau menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita kepada Allah maupun kepada sesama makhluknya Allah. Yang selanjutnya yaitu tentang akhlak tasawuf, hubungan akhlak tasawuf dengan ilmu pendidikan. Jadi pendidikan itu sendiri kan membahas tentang bagaimana cara menumbuh kembang biakan atau menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia, baik itu potensi jasmaniah maupun potensi rohaniah. Nah, secara inti pada hakikatnya pendidikan itu tujuannya pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Artinya apa? Memanusiakan manusia itu membina atau menjaga atau menumbuh kembangkan potensi secara maksimal sehingga manusia itu mengenal dirinya atau membentuk pribadinya menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih bermanfaat dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dengan akhlak yang dimilikinya, yaitu dengan beberapa pembinaan. Jadi pendidikan itu kan pada hakikatnya yaitu membimbing manusia ya, kegiatan secara sadar untuk membimbing manusia menjadi lebih dari sebelumnya. Jadi manusia itu mempunyai potensi di mana dengan pendidikan manusia itu benar-benar dibimbing atau benar-benar dibina. Dalam rohaniah dibina secara akhlaknya, secara kejiwaannya. Kemudian selain itu pendidikan juga membina secara jasmaniah.
Jadi sangat dekat sekali hubungannya dengan ilmu akhlak tasawuf. Nah, kemudian sekarang tentang akhlak moral dan etika. Akhlak itu sendiri merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, dan itu menimbulkan perilaku-perilaku yang bisa dinilai baik ataupun buruk. Kita ini sudah melewati ya definisi akhlak sendiri. Kemudian akhlak bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau dalam Islam, ajaran Islam sangat memperhatikan pembinaan akhlak, menyuruh berbuat baik, mencegah melakukan kejahatan, kemudian pada intinya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kemudian bagaimana dengan moral? Moral ini secara etimologi adalah adat atau kebiasaan, moris ya. Secara terminologi, moral itu adalah suatu istilah untuk menentukan batas-batas atau sifat atau perangai ya, kehendak perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar atau salah, baik dan buruk. Jadi moral itu lebih mengacu pada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan di masyarakat. Jadi moral itu merupakan sebuah tradisi kesepakatan dari masyarakat yang mana yang dianggap mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk, dan mana yang dianggap baik dan benar dan salah begitu. Jadi merupakan sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan di masyarakat tertentu. Jadi itu moral. Nah, bagaimana dengan etika? Jadi etika itu lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk, atau bisa dikatakan jadi etika itu sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia, atau pandangan ya, pandangan terhadap nilai baik maupun buruk yang dilaksanakan oleh manusia. Jadi etika itu lebih pada ilmu pengetahuannya, sedangkan moral itu lebih pada sistem hidup yang diberlakukan di masyarakat tertentu. Jadi itulah penjelasan tentang ilmu akhlak tasawuf, posisi dan kedudukan akhlak tasawuf, kemudian hubungan ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu lainnya, dan penjelasan tentang akhlak, moral, dan etika. Jadi perbedaan antara akhlak, moral, dan etika, saya kira kalau akhlak, apakah akhlak juga tidak dibahas di dalam Yunani, peradaban Yunani, Romawi? Akhlak ada di peradaban Yunani maupun Romawi. Cuman perbedaannya adalah kalau akhlak-akhlak yang dipelajari di selain non-muslim, yaitu tidak hanya bersumber pada logika maupun sistem yang dikeluarkan oleh beberapa tokoh. Nah, sedangkan akhlak yang dikaji di dalam Islam adalah bersumber kepada Al-Quran atau As-Sunnah gitu. Jadi itulah penjelasan tentang akhlak tasawuf, konsep akhlak tasawuf 2 yang kali ini saya sempat share ya. Kemudian yang ketiga saya ucapkan dalam perkuliahan saat ini, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan ingatlah pada firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, dan yang mengerjakan perbuatan suci, membayar zakat, dan mereka yang menjaga kesopanan. Ini adalah firman Allah yang begitu menjadi acuan bagaimana kita berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1-5. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bisa berguna atau bermanfaat untuk semua, baik itu untuk negara maupun untuk agama yang kita cintai. Nah, karena kita tahu bahwa orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang khusyuk ya, orang-orang yang beriman itu adalah salah satunya yaitu menjauhi perkataan atau perbuatan yang tidak berguna, apalagi perkataan dan perbuatan yang saling atau menimbulkan saling menyakiti. Baik, itu saja dari saya. Selamat belajar dan berjuang lebih ekstra lagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah dan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.